Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama dikasih Allah. Bersyukur hari ini kita sudah berada pada akhir pekan, hari Sabtu pada minggu pertama. Bersyukur bahwa Allah menjaga, memelihara kita dalam sepekan, mengisi aktivitas kita. Karena itu mari bersama-sama Bapak Ibu kita hadir, kita duduk mempersiapkan diri untuk disapa oleh Sabda Allah. Edisi Artos edisi Sabtu 8 Januari 2022. Bacaan dari surat Efesus pasal 5 ayat pertama sampai 21. Karena itu mari kita berdoa. Suatu kebahagiaan dan sukacita ya Allah kami naikkan kepadamu. Atas izinmu perkenanmu Tuhan telah jaga kami, pelihara kami dari hari pertama hingga akhir pekan di minggu pertama di bulan Januari ini. Kami bersyukur dan rindu untuk disapa sabdamu. Bersabdalah karena kami sedang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penuh-penuh Allah sebagai anak-anak yang kekasih, dan juga di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan sebut saja pun jangan di antara kamu, seperti sepatutnya bagi orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Dan sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucap bersyukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, Paulus mendirikan jemaat di Efesus dan tinggal selama 3 tahun di antara orang percaya di kota ini. Lebih lama dibandingkan masa tinggalnya di tempat lain selama pelayanannya. Ia mengembangkan hubungan yang dekat dengan orang percaya di Efesus. Para pemimpin dari gereja ini melakukan perjalanan ke Miletus untuk menyapanya pada akhir perjalanan misinya yang ketiga. Mereka melepaskan Paulus pergi dengan kesedihan setelah mengetahui bahwa ia ditetapkan untuk kembali ke Yerusalem dan menghadapi bahaya yang menunggunya di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita berbicara masalah berani tampil beda. Berani tampil beda. Jika sekali waktu kita mengunjungi mal, cobalah mengamati gerak-gerik dan penampilan ABG, anak baru gede. Perhatikan atribut yang dipakai mulai dari baju, pernak-pernik sampai tingkah lakunya.
kita akan menyimpulkan bahwa atribut itu merupakan upaya mereka untuk mempublikasikan identitas dirinya dan harapan orang memahami siapa dirinya. Mereka mencari identitas dengan ikut tren. Paulus menginginkan agar jemaat Efesus berani tampil beda dalam kehidupannya. Tujuannya adalah agar mereka menjadi berbeda dengan orang di luar Kristus. Oleh karena itu Paulus memberikan beberapa penekanan, yaitu pertama, moralitas bagi kehidupan orang Kristen diantaranya tidak berkata dusta, mampu menghentikan diri dalam keadaan marah, tidak emosional, dan menjaga tutur kata sehingga tidak berkata kotor. Kedua, landasan kehidupan yang telah diletakkan oleh Kristus, yaitu kasihnya yang dalam untuk umatnya, menjaga sehingga ia rela menyerahkan diri sebagai persembahan kurban yang harum bagi Allah. Paulus menegaskan agar jemaat mempraktekkan pola kasih Kristus ini dalam kehidupan mereka, bukan saja sebagai sesuatu keharusan, tetapi juga sebagai tanda atau bentuk keunikan dalam kehidupan Kristen. Di zaman sekarang ini sulit menemukan orang atau keluarga Kristen yang memiliki pola hidup seperti ini. Artinya, tidak semua orang Kristen dapat mempraktikkan prinsip mengasihi dan mengampuni seperti anjuran Paulus. Akan tapi, jangan kita mengartikan kesulitan itu sama dengan tidak mungkin. Yesus Kristus telah mencontohkan hal tersebut dan ia mampu. Karena Kristus telah melakukannya untuk kita, maka hal-hal yang tidak mungkin bagi kebanyakan orang menjadi mungkin bagi kita dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, pertanyaannya adalah, maukah kita mendasarkan hidup kita pada semangat untuk saling mengasihi dan saling mengampuni, sehingga keunikan itu nyata dalam dunia ini. Roh Kudus menolong, menuntun, membimbing, dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah, di akhir pekan ini kami kembali diingatkan oleh sabda Allah bahwa sebagai umat yang telah diangkat dari kehidupan lama, dari kedosaannya ke manusia yang baru untuk meneruskan terang, kami bersyukur bahwa Allah Roh Kudus senantiasa menuntun dan membimbing, membaharui. Karena itu sebagai umat Allah tampil beda dalam pengertian bagaimana dia memberi dirinya untuk dituntun, dibimbing oleh Allah dan menghadirkan ketenangan, keteduhan, kesejahteraan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa di mana dia ada dan berada. Bapa di surga, kami mendoakan segala umat kaum keluarga dalam keberadaan mereka masing-masing. Anak yatim piatu, para janda, para lansia, dan semua yang terpinggirkan. Kiranya Tuhan menuntun, membimbing, menguatkan mereka. Sehingga anak-anakmu ini berpengharapan bahwa Allah tidak pernah membiarkan dalam menghadapi kehidupan yang demikian mereka tampil beda dalam pengharapan. Pula yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka, sehingga benar-benar mereka dapat kembali dan bersama-sama di hadapanmu memuji, memuliakan namamu. Dan pula jika ada warga jemaat dalam kedukaan, Tuhan hadir, hiburkan dan kuatkan mereka. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan izinkan kami menikmati akhir pekan ini. Dan jikalau berkenan esok akan bersama-sama kami mempersiapkan diri dan juga bersama-sama akan ke rumah Kudus memuji, memuliakan namamu. Karena itu jaga biarkan kami sepanjang hari ini dan juga untuk persiapan dalam persekutuan esok. Ini doa kami, Allah dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, dengarlah renungan kita pada hari ini. Saya Pendeta Setaruhan mengarahkan kita bersama-sama untuk menikmati kasih Allah, menikmati sabdanya, siapkan diri kita untuk menyambut hari Minggu esok. Dan hari ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, saling mengingatkan satu dan yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari isi akhir pekan ini dengan penuh sukacita. Tuhan beserta kita. Amin.